dan menguduskan setiap kami di hadapan Tuhan. Kami merayakan kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga di tahun 2025. Kami kumpul di sini sebagai bagian deklarasi kami bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bicara bagi kami, sampaikan keinginan-Mu, dan bicara melalui hamba-Mu, nyatakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam semua. Salam, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Kemudian kita akan baca juga kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Kemudian kita akan membaca lagi dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 5, 6 dan 7. 4 ayat saja, maka saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Sudah kok? Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita akan lanjut di Kisah Para Rasul, kitab Yohanes pasal 14 ayat 5, 6 dan 7. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 5, 6 dan 7. Baik, Bapak Ibu sudah temukan, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sebab ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah sama-sama membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan slide firman Tuhan pagi ini. Saya menyampaikan tentang Yesus Tuhan dan Raja. Oh, berarti ini belum kirim. Saya sudah kirim dari pagi, Bapak Ibu sekalian. Baik, memang yang saya sediakan di slide itu 2 saja. Bapak Ibu boleh lihat nanti pada saat saya bagi di grup. Saya kembali, saya akan menyampaikan tentang Yesus Tuhan dan Raja. Dasar yang saya ambil itu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, kemudian kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-5, 6 dan 7. Tapi semuanya saya akan baca beberapa bagian dari kitab Yohanes pasal 14. Bapak Ibu sekalian, judul firman Tuhan pagi ini saya memberi judul Yesus adalah Tuhan dan Raja. Yang pertama, ada 4 hal yang mau saya bagikan pagi ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Dan yang pertama adalah tentang status Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk dalam perayaan kenaikan, maka ada hal yang kita pergi, apa hal yang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir salah satunya adalah tentang lokasi. Maka ketika kita bicara tentang kenaikan, maka kita juga bicara tentang lokasi. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bagian begini. Apakah Tuhan Yesus naik ke surga adalah berarti Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita.
dan Tuhan Yesus ada bersama-sama di surga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca bagian dari firman Tuhan, maka saya menemukan bagian ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah berhubungan dengan statusnya. Kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus sebelumnya mengambil rupa sama seperti manusia, seperti yang dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa Yesus sebelumnya mengambil rupa sama seperti manusia. Maka kita menemukan tentang kelahiran Yesus, kita menemukan tentang bagaimana Yesus hidup sebagai manusia sampai dengan usia 12 tahun. Kemudian kita menemukan lagi kenapa sampai akhirnya Yesus berusia 30 tahun. Dan kita menemukan kisah bagaimana proses kehidupan Yesus dari kelahirannya, dari pelayanannya. Kemudian dia masuk ke Taman Getsemani. Setelah sampai Taman Getsemani, dia mulai menyerahkan dirinya untuk ditangkap, lalu disiksa demi penebusan. Kemudian akhirnya dia mati di atas kayu salib. Lalu kemudian kita menemukan juga Alkitab bersaksi kepada kita bahwa 3 hari kemudian dia bangkit. Dan kemudian sepanjang kebangkitannya dia menampakkan diri kepada para murid. Kemudian akhirnya yang kita rayakan hari ini adalah kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga. Ternyata ini berhubungan kembali kepada status awal dari Tuhan kita, status awal dari Yesus yang pada mulanya adalah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, maka kalau hari ini saya menyampaikan yang berhubungan tentang kenaikan Kristus Yesus ke surga, maka saya menyampaikan tentang status Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca pengakuan iman kita nyatakan pengakuan iman kita, maka kita menemukan juga dalam pengakuan iman kita menemukan bahwa Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan berhubungan tentang status dia sebagai Tuhan. Berhubungan bahwa Yesus punya kuasa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyampaikan kepada kita bahwa satu-satunya penguasa yang layak disembah, dan menyatakan statusnya sebagai Tuhan. Dan Alkitab menyebutkan bahwa memang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merayakan, kita menghadiri ibadah, ketika kita ada dalam ibadah perayaan kenaikan, sebenarnya adalah bagian dari kesaksian kita dan menyatakan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini bahwa memang benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu kenapa kita mengizinkan diri kita datang dalam beribadah pagi hari ini, karena kita sementara menyatakan dan memproklamasikan deklarasi kepada seluruh makhluk bahwa Yesus Kristus benar adalah Tuhan, satu-satunya penguasa atas segala-galanya. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, kita menemukan bagaimana Injil bercerita dan murid-murid bersaksi tentang bagaimana Yesus mulai melayani. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka kemudian makan bersama dengan Yesus, tidur dalam masa pelayanan bersama dengan Yesus. Kemudian pada masa itu mereka menyaksikan bagaimana orang buta melihat, mereka menyaksikan bagaimana orang lumpuh berjalan, mereka menyaksikan juga bagaimana orang mati dibangkitkan. Bahkan mereka menyaksikan juga bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus menyatakan bahwa berjalan di atas air, menyatakan bahwa memang benar dia adalah Tuhan. Sepanjang masa 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka kagum benar bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca, kenapa saya mengambil Thomas sedikit dalam bacaan kitab Yohanes pasal 14, karena saya ingin menyampaikan bagian ini, bahwa Thomas betul-betul sangat ragu tentang Yesus. Tetapi kemudian akhirnya dia mengaku bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Thomas sendiri mengaku, ya Tuhan, ya Allahku, karena proses tentang bagaimana mengaku tentang Tuhan. Bapak Ibu sekalian, maka saya kembali kepada kita dalam perayaan kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga tahun ini, di tahun 2025. Ada masa di mana kita merasa karena Tuhan tidak menjawab doa. Kita merasa bahwa doa-doa yang kita naikkan tidak sampai. Kita merasa bahwa kita sementara bergelut dengan dosa. Kita sementara menyatakan bahwa kenapa dosa ini tetap ikat saya, dan kenapa saya tidak bisa keluar dari dosa, padahal Tuhan telah mengampuni saya. Kita ada masa di mana kita mempertanyakan, benar Yesus Kristus adalah Tuhan? Apakah benar Yesus adalah Tuhan? Apakah benar Yesus memang Tuhan? Maka pagi ini di ibadah perayaan tahun 2025, saya kembali kepada posisi dan menyatakan bahwa memang benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini bagian pertama saya ingin menyampaikan
tentang mungkin ada keraguan, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kritis dalam kehidupan kita bahwa memang benar, apakah benar Yesus adalah Tuhan? Maka pagi ini saya kembali dan menyampaikan bagian tentang status dari Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Dia kembali kepada statusnya. Dia pernah mengosongkan diri menjadi manusia. Dia pernah menjadi bagian hidup sama seperti manusia. Bahkan kalau kita baca ketika dia mulai ditangkap, dia lebih rendah dari manusia, mengambil keputusan untuk menggantikan kita supaya kita boleh berpenebusan dan boleh dekat dengan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, maka saya memulai kembali tentang status Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan pertama yang saya mau bagikan bagi kita, memang benar Yesus Tuhan untukmu? Atau Yesus itu hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu? Yesus hanya dibutuhkan pada saat kita butuh uang. Yesus hanya dibutuhkan pada saat kita sakit. Yesus hanya dibutuhkan di bagian-bagian tertentu. Yesus hanya situasional di kehidupan kita. Atau benar Yesus Tuhan di kehidupan kita? Maka ini pertanyaan tentang perayaan kenaikan Kristus Yesus Tuhan kita ke surga. Sebagai hamba dari Yesus Kristus, maka saya mengamproklamirkan ulang dan mengembalikan posisi Bapak Ibu semua dalam pagi ini, dalam perayaan kita, bahwa memang benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagian kedua yang saya mau bagikan bagi kita yang berhubungan dengan tentang Yesus Kristus, tentang perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagian pertama, bagian yang kedua, bahwa murid-murid bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah dan berkata begini, Yesus yang disalibkan, bangkit dan naik ke surga adalah Tuhan. Kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, Yohanes menulis bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah adalah Allah sendiri. Filipi pasal 2 berkata bahwa memang segala makhluk akan menyembah Yesus karena dia benar-benar adalah Tuhan. Kitab Matius berkata bahwa segala kuasa ada dalam tangan Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, maka saya kembali dalam bagian berhubungan tentang kesaksian para murid. Apakah memang benar Yesus Tuhan? Maka Alkitab berkata bahwa memang benar Yesus Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian, maka bagian yang kedua saya menyampaikan tentang saksi para murid. Maka saya menyampaikan tentang bagian begini. Di ayat yang ke-1 dalam kitab dalam pasal 1 ayat yang ke-9 dalam kitab Para Rasul berkata bahwa murid-murid menyaksikan kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke surga. Dari peristiwa itu mereka lalu memberitakan ke seluruh bumi bahwa memang benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Kitab Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 berkata begini, apa yang telah sejak semula telah kami dengar dan telah kami lihat dan kami dengan mata kami dan telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah, firman hidup yaitu Yesus itulah yang kami saksikan kepada kamu. Bapak Ibu sekalian, ternyata soal perayaan kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga ini berhubungan tentang saksi. Bapak Ibu tahu tentang saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan. Orang yang mengalami peristiwa terjadinya sebuah peristiwa. Orang yang menyaksikan secara nyata, kemudian orang yang mengalami peristiwa itu. Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita berhubungan tentang perayaan kenaikan Kristus Yesus Tuhan ke surga di tahun ini, maka dia juga akan berhubungan tentang saksi. Bagaimana seorang bersaksi bahwa benar Yesus adalah Tuhan? Maka pertama dia harus mengalami tentang Tuhan itu sendiri. Dia harus menerima perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Kalau dia tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka apa yang dia saksikan, apa yang dia bicarakan adalah sebuah pernyataan yang sia-sia. Tetapi karena dia pernah mengalami, seperti para murid mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seperti para murid juga menyaksikan Yesus naik ke surga ketika mereka bersaksi, maka orang-orang percaya bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan. Maka sehubungan dengan kenaikan ini, perayaan kenaikan kali ini, maka saya menyampaikan tentang Bapak Ibu sekalian sebagai saksi dari Kristus. Kristus menyatakan tentang saksi ketika dia bicara sebelum naik ke surga yang dicatat dalam Matius pasal 8 tentang pergi, jadikanlah semua bangsa muridku.
yang menjadi bagian dari Gereja Mawar Salon sepanjang beberapa tahun ini, sepanjang tahun ini dan sepanjang satu tahun ke depan lagi, yang kita sebut dengan masteri, menjadi seperti Yesus, menjadi saksi. Ketika seseorang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia sangat susah, sangat bingung, sangat tidak tahu bagaimana cara bicara tentang Yesus, bagaimana bicara tentang bagaimana Yesus mengubah hidupnya. Tetapi ketika seorang berjumpa dengan Yesus, maka dia bisa memberi saksi dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu kalau membaca, mengikuti Gereja Mawar Salon beberapa tahun ini, Gereja Mawar Salon menyampaikan baca Alkitab, Gereja Mawar Salon menyampaikan ibadah, ikut semua ibadah-ibadah. Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menjadi saksi di hadapan Tuhan dan saksi seperti perintah Yesus. Maka kita harus mengetahui, bahkan kita bukan hanya mengetahui, kita harus mengalami Kristus. Dan bagaimana cara kita mengalami Kristus? Kita harus bersekutu bersama, supaya kita melepaskan semua kepentingan kita melepaskan semua kesombongan kita, ego kita letakkan sejajar bersama dengan setiap jemaat di masing-masing raya, supaya kita boleh bertumbuh mengurus searah dengan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan tentang saksi. Saya menyampaikan tentang saksi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sudah masuk dalam bulan Mei, dan kita akan masuk dalam bulan Juni, Juli, dan kita sudah akan mempersiapkan pelayanan kita. Kita sudah mempersiapkan hari Minggu kemarin ketika kita datang di ibadah Minggu, hamba Tuhan menjelaskan kembali kepada kita dan menyampaikan konfirmasi dari Tuhan tentang bagaimana kita melayani. Dia bilang begini, cahaya Mawar Salon itu harus diletakkan di atas bukit, sehingga semua orang bisa melihat bahwa memang ada cahaya Tuhan, ada cahaya yang dipantulkan oleh Mawar Salon kepada tempat sekeliling. Bapak Ibu sekalian, kita menaikkan cahaya kita lebih tinggi, dan kita akan masuk dalam menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk jadi saksi. Kita akan pergi ke 4, kita sudah masuk, anak PPA sudah pergi melakukan penginjilan di Laop, di desa Laop, di bagian dari Molo, sudah melakukannya. Mission trip pertama dari Gereja Mawar Salon sudah pergi. Kita akan masuk mission trip yang berikut. Kita akan mempersiapkan bagian-bagian, dan beberapa waktu ke depan saya akan mengajak para pemimpin jemaat untuk rapat bersama dan mempersiapkan ini. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin bersama-sama kita mengunjungi Rote dan mengunjungi beberapa gereja di Rote. Kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan kemampuan kita untuk pergi pelayanan kita ke Rote dalam rangka menjadi saksi. Bapak Ibu sekalian, jika seseorang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kehidupannya dia dalam melayani Tuhan adalah kehidupan dengan standar di bawah standar para murid. Tapi ketika seorang dia mengalami Tuhan, dia pernah berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya, maka standar dia berikutnya adalah standar murid. Dan hari ini Gereja Mawar Salon sementara masuk dalam standar murid, menjadi seperti Yesus adalah standar murid kita, murid Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagian yang berikut yang saya mau sampaikan kepada kita, di ketiga, jalan kebenaran. Yang kita baca salah satu dalam ayat kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu sekalian, yang sementara Thomas tanyakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, kemana Tuhan, kemanakah engkau pergi? Kami tidak tahu kemana engkau pergi, dan bagaimana kami tahu jalan ke situ. Cara berpikir Thomas adalah cara berpikir rasional, karena tujuan menentukan jalan. Karena itu karena tujuan menentukan jalan. Kalau kita mau ke Rote, maka kita akan menggunakan beberapa jalan, yaitu pesawat, kita menggunakan kapal laut, kita menggunakan perahu. Lalu Tuhan menjawab soal pertanyaan dari Thomas ini. Tuhan bilang begini, bahwa yang menentukannya bukan tujuan,
tapi yang menentukannya adalah jalan. Logika dari Thomas yang rasional ini adalah tujuan itu penting. Tapi Yesus menjawab pertanyaan logika dari Thomas. Bagi Allah Bapa, bagi Tuhan itu sendiri, jalan itu lebih penting daripada tujuan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah pulang dari Jakarta dengan pesawat. Kita transit di Surabaya, di Juanda, Surabaya. Kemudian pada saat kita sudah boarding untuk naik kembali dari pesawat untuk ke Kupang, sudah jalan, tiba-tiba ada satu penumpang kaget dan dia bilang begini, ini pulang Kupang. Saya kan mau ke Jakarta. Kenapa saya kembali pulang Kupang? Ini saya mau menjelaskan tentang jalan. Dia memang tujuannya ke Jakarta, tapi pada saat dia transit dia lupa. Karena banyak orang Kupang, dari dia pikir dia bisa naik pesawat dengan orang Kupang, ternyata dia salah jalan. Seharusnya di Jakarta, pesawatnya sementara pulang ke Kupang. Jadi akhirnya dia pulang dengan kita di Kupang tanpa sampai ke Jakarta. Ini yang saya mau sampaikan bagian ini. Jalan itu penting. Tujuan memang penting, tapi bagi Allah jalan lebih penting. Karena itu Yesus lalu menyampaikan pernyataan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, maka saya masuk dalam pertanyaan kepada kita pagi ini. Benar Bapak Ibu sementara di jalan yang benar? Atau sementara di jalan kebimbangan dalam keputusan, benar Yesus Tuhan atau tidak? Maka hari ini, pagi ini, saya kembali dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang layak disembah. Dan Alkitab bersaksi kepada kita. Para murid menulis dan para murid menyatakan kesaksian ini benar. Bahwa memang benar. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1. Dan dia berkata begini, bahwa memang benar. Telah kami dengar, telah kami saksikan sendiri. Bukan kami saksikan lagi. Kami telah raba, kami telah pegang firman yang hidup itu. Dan Yesus adalah firman yang hidup itu. Dan Yesus adalah Tuhan. Maka pertanyaan saya pagi ini dalam perayaan kenaikan Kristus Yesus ke surga, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, memang benar Bapak Ibu sementara ada di jalan yang benar, atau Bapak Ibu sementara dalam berdiri menyimpang, berdiri di persimpangan dan berkata, apakah benar Yesus Kristus adalah Tuhan? Pagi ini saya memberi jawaban kepada kita, memang benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagian keempat yang saya mau bagikan kepada kita, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata begini, Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Maka posisi yang kita harus lakukan adalah sesuai dengan jalan kebenaran, sesuai dengan kesaksian dari para murid, sesuai dengan pernyataan kembalinya Yesus pada statusnya adalah kembali kepada statusnya sebagai Tuhan. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali mempercayai Yesus adalah Tuhan. Percaya bukan hanya sekedar percaya dari mulut kita. Percaya bukan hanya sekedar percaya memenuhi standar dari KTP Negara Republik Indonesia bahwa kita benar orang percaya kepada Yesus dan ditulis Kristen. Percaya bukan sebagai standar seperti itu. Percaya bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kembali tentang perjumpaan. Jika Bapak Ibu mau melihat Bapa, maka percaya Yesus adalah Tuhan. Jika kita mau melihat Allah semesta alam, maka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia memang jalan satu-satunya ke surga. Kalau kita baca di Alkitab dan sering saya sampaikan, perjumpaan Bartimeus membuat dia yang buta, dia boleh melihat. Perjumpaan dari Sakeus, kita menemukan bagaimana Sakeus berjumpa dengan Tuhan. Menjadi seorang yang sebelumnya seorang yang kikir, dia berubah menjadi seorang yang memberi bagi pelayanan. Perjumpaan dari perempuan Samaria di Perigi Yakub,
Perjumpaan dari seorang pendosa yang sangat berdosa. Dan Alkitab mencatat betul-betul sangat mendosa. Pendosa, bahkan dia penyembah, bukan penyembah Tuhan semesta alam. Tapi perjumpaan itu membuat dia menjadi seorang penginjil. Perjumpaan seorang yang bernama Saulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk membunuh orang percaya, untuk menghancurkan kekristenan, menghancurkan orang yang percaya bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Perjumpaan itu membuat dia menyatakan bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan. Maka saya kembali. Perjumpaan dari seorang yang bernama Efraim Saul Detan membawa Obi Detan berjumpa dengan Tuhan yang Bapak Ibu kenal. Perjumpaan dengan Obi Detan dengan Tuhan membawa Oma Detan hari ini berjumpa dengan Tuhan dan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Perjumpaan Oma Detan dengan Tuhan membawa Opa Henuk berjumpa dengan Tuhan, membawa Oma Henuk berjumpa dengan Tuhan. Saya sementara mengajak Bapak Ibu menghubungkan dengan tentang saksi. Perjumpaan Oma, Opa, semua pendiri gereja Mawar Saron dengan Tuhan membawa saya berjumpa dengan Tuhan. Membawa saudara-saudara berjumpa dengan Tuhan. Membawa Om Yakub Talan berjumpa dengan Tuhan. Membawa Mama Talan berjumpa dengan Tuhan. Membawa para pemimpin jemaat gereja Mawar Saron berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan-perjumpaan itu membuat kita hari ini berdiri dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Perjumpaan Bapak, orang tua, Bapak dan Mama, Bapak Ibu semua, adik-adik semua dengan Tuhan membuat Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan Om Niko dengan Tuhan pada saat sekolah di UGM membawa banyak orang jumpa dengan Tuhan. Hari ini Om Niko menyatakan bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Maka hari ini saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap terus bersaksi dan percaya bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cari Dia. Karena kitab Yeremia berkata, jika kita mencari, kita akan menemukan. Karena Dia bersedia diri untuk berjumpa dengan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, sekarang soal kenaikan Kristus Yesus ke surga, apa yang harus kita buat sebagai orang percaya? Saya telah sampai bicara tentang status, saya bicara tentang jalan Yesus Kristus, saya bicara tentang percaya Yesus adalah Tuhan, alami perjumpaan. Maka saya menyampaikan tentang saksi. Bukan hanya sekedar saksi, karena Alkitab menulis setelah ayat yang ke-9, maka kita menemukan setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, maka mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka bertekun dalam doa. Di Yerusalem mereka bersama-sama berdoa. Mereka bersekutu bersama. Di Yerusalem lah mereka menyatakan dengan iman dan menduduk bersama, bercerita bersama, bersaksi bersama, berdoa bersama, berkhotbah bersama, bagi firman bersama, berkumpul bersama, sampai akhirnya Roh Kudus turun. Ini bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Selain saksi yang saya sampaikan kepada kita tentang apa yang disaksikan oleh para murid, maka cara kita bersaksi seperti yang dituliskan dalam kitab Alkitab pasal 1 Kisah Para Rasul selanjutnya dari ayat yang ke-9. Mereka berkumpul bersama, mereka duduk bersama, mereka bersaksi bersama, mereka mengambil keputusan untuk menerima janji Tuhan yang Tuhan berikan sebelum Tuhan naik ke surga. Maka pesan dari kita dari hari ini dalam ibadah kita pagi ini, pesannya adalah tetaplah jadi saksi. Pesannya adalah tetaplah berdoa. Pesannya adalah tetaplah bersekutu. Pesannya adalah walaupun kondisi hari ini menyatakan kehidupanmu ternyata tidak baik-baik saja, kehidupanmu ternyata tidak berjalan mulus seperti yang engkau harapkan, tetaplah melakukannya.
Karena Bapak Ibu baca kitab Kisah Para Rasul dan akan menemukan bagian bagaimana murid dianiaya, bagaimana murid dalam keadaan tidak seperti biasanya dalam kehidupan mereka ketika mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika mereka bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak seperti biasa, kehidupan mereka tidak mulus-mulus saja, tetapi apa yang mereka buat, mereka tetap ada bersama dalam persekutuan, mereka tetap ada bersama dalam berdoa bersama, mereka ada bersama dan menyatakan bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan. Maka ini pesan bagi kita pagi ini yang berhubungan tentang kenaikan Kristus Yesus ke surga. Tetaplah dalam persekutuanmu di rayon, tetaplah dalam persekutuanmu dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Bersekutulah bersama, rendahkanlah hati dan adah dalam pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kita semua tetap pada standar yang Yesus mau, yaitu menjadi murid Yesus, menjadi seperti Yesus, masteri. Bapak Ibu sekalian, akhir dari berita firman Tuhan pagi ini, saya mengulangi bagian ini, bahwa yang benar Yesus adalah Tuhan. Saya menyampaikan bahwa murid-murid bersaksi bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Saya menyatakan bahwa memang hanya ada satu jalan ke surga, jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, kita berjumpa dengan Bapa. Bagaimana peran kita selama berhubungan dengan kenaikan Kristus Yesus ke surga? Seperti para murid, standar dari para murid, bersekutu bersama, beribadah bersama, berdoa bersama, bersaksi tentang Yesus Tuhan kemana-mana. Pancarkan cahaya Allah yang ada pada dirimu, pancarkan cahaya Kristus Yesus, cahaya terang Yesus Kristus Tuhan yang ada padamu di setiap kesempatan di kehidupanmu. Dan biar nama Tuhan dimuliakan di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita nyanyikan lagu pujian yang terakhir. Mari kita berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, Terbesar dalam hidupku,
Hari ini jika Tuhan belum benar-benar tinggal di hati kami, maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perayaan kenaikan kali ini, kami berkata bahwa yang benar Yesus adalah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang hadir pagi ini dan jemaat yang menyaksikan siaran kami dan mendengar siaran kami, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau engkau pernah mengizinkan Bartimeus berjumpa dengan engkau pernah mengizinkan Zakheus berjumpa dengan engkau pernah mengizinkan perempuan di perigi Yakub, di perempuan Samaria berjumpa dengan engkau pernah mengizinkan Rasul Paulus, Saulus berjumpa dengan engkau, maka hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, izinkan terjadi perjumpaan dengan mereka, dengan umat Tuhan. Biarlah perjumpaan ini mengubah kami dari sehari ke sehari menjadi seperti Yesus. Masteri yang menjadi tema kami sepanjang beberapa tahun ini. Mari Allah berkati kami. Bapa, kami berdoa, kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami akan melaksanakan pelaksanaan mission trip di beberapa tempat. Kami butuh Tuhan ada bersama dengan kami. Persiapan fisik kami boleh terjadi, tapi kami butuh Roh Kudus yang penuh kuasa bersama-sama dengan pelayanan kami. Roh Kudus yang penuh kehebatan itu bersama dengan kehidupan kami semua. Dalam Yesus, biarlah segala perencanaan kami dalam persiapan persiapan mission trip ini boleh terlaksana dengan baik. Semua teman-teman PPA yang sementara melayani, mewakili gereja Mawar Saron, kami berdoa dalam mesin trip mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, gereja-gereja yang akan menerima pelayanan kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Bapa di surga untuk kesempatan kami menyediakan pelayanan kami di SD Kristen Mawar Saron. Allah memberi kesempatan kepada kami, izinkan kami melakukan pelayanan ini, dan biar pelayanan ini mendatangkan hormat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji Allah semesta. Bapa, berdoa untuk semua saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sakit sepanjang minggu ini. Kami berdoa pemulihan untuk Oma Esi yang sementara selesai dalam operasi. Tuhan berkati sehingga pemulihannya menjadi sempurna. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang menemani Oma. Dalam nama Tuhan Yesus, dikasih karunia memimpin. Kami berdoa untuk selalu Tuhan menyertai Oma Detan dengan keberkatan Tuhan dan kesehatan. Tuhan juga menyertai Bapak Simintro dengan semua kesehatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Bapak mau berdoa dan membawa jemaat Mawar Saron ke hadapan-Mu Tuhan. Mereka punya teriakan-teriakan masing-masing secara pribadi, bahkan teriakan-teriakan secara keluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah pernah memelihara kami dalam masa sangat sulit di tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya dalam masa ini Allah yang sama tetap memegang tangan kami dan membawa kami kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terbatas dalam mengolah segala sesuatu karena memang kami terbatas adanya. Tapi kami percaya kepada pribadi yang tidak terbatas, yang pernah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, pernah membuat banyak mujizat. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas, maka kami percaya Engkau juga melakukan hal-hal yang tidak terbatas di kehidupan kami. Satu persatu dari setiap jenis usia kami, lakukanlah hal-hal yang tidak terbatas bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada ibadah pada hari Minggu yang akan datang yang berhubungan tentang perjamuan. Mari Tuhan berkati sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Berkati ibadah doa sepakat yang kami laksanakan pada hari Sabtu yang akan datang, dan ibadah-ibadah rayon yang kami selenggarakan pada hari Jumat. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri pertemuan kami pagi ini. Mari Allah mengurapi, memberkati setiap kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Kita terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.